Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa Khilafan yang dirahmati Allah, jumpa lagi dengan program kesayangan kita, ini Kabar Petang. Hari ini kita akan membahas tema-tema yang terkini dengan narasumber yang kredibel tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT mengungkap insiden pilot dan co-pilot dari pesawat Batik Air ID6723 yang tertidur saat penerbangan rute Kendari Jakarta pada tanggal 25 Januari 2024. KNKT mengungkap tidak ada korban jiwa dan kerusakan pesawat atas insiden itu. Namun kelalaian itu sangat berbahaya bagi keselamatan pesawat serta penumpang. Salah satu penumpang dari Airbus A320 itu, yakni Origa, 28 tahun, membagikan pengalamannya saat menaiki pesawat yang sempat keluar di jalur lintasan karena pilot dan co-pilotnya tertidur akibat kelelahan. Dalam kasus Batik Air, apakah pilot boleh tidur selama penerbangan? Apakah ini indikasi maskapai penerbangan Indonesia terburuk? Apakah penerbangan Indonesia cuma masalah keselamatan atau mungkin kurang ngopi gitu ya? Untuk lebih jelas kita akan bahas dengan pengamat transportasi yakni Bung Julian. Assalamualaikum Bung Julian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bung? Alhamdulillah, luar biasa Ya, nih, bulan kita pakai. Ramadan ya. Iya. Ramadan cuma kita pakai baju hitam-hitam ini, Bung. Padahal nggak janjian kan. Enggak janjian ini, Masya Allah. Ini, Bung. Mungkin kita agak berduka ya. Berduka sekaligus mengindikasikan bahwa ya mungkin pilot dan co-pilot dari Batik Air ini butuh ngopi gitu ya. Ya insiden ini sempat ramai ya. Karena mereka tertidur selama 28 menit saat terbang hingga pesawat ini keluar jalur dan menggegerkan publik, Bung. Hal ini mulanya diungkap oleh KNKT. Nah, apakah masalah kelelahan pilot atau co-pilot ini atau pilot fatigue merupakan masalah yang membutuhkan solusi, Bung? Ya, silakan, Bung Julian. Ya, baik. Sebelumnya, terima kasih ya atas ajakan undangan untuk sharing. Apalagi ini kan di suasana bulan Ramadan ya. Tetapi kekhusyuan kita menjalankan ibadah puasa nampaknya agak sedikit apa namanya eh, merenung ya dengan pemberitaan yang heboh di media massa berkaitan dengan pilot dan co-pilotnya itu tidur saat penerbangan sehingga apa namanya jalur perlintasan dari pesawat itu tidak on the track. Ini tentu sangat miris ya. Baik, para pemirsa dimanapun Anda berada, jadi menyimak dengan apa yang berita tadi sampaikan itu tentu sesuatu yang memang perlu untuk kita garis bawahi dan sungguh ironi gitu ya. Karena kalau kita melihat peristiwa-peristiwa kejadian seperti ini kan ini bisa jadi seperti bola salju ya yang terus membesar, terus menggelinding sehingga ada permasalahan serius dalam konteks transportasi di tanah air kita gitu. Alih-alih mengejar biaya yang lebih hemat, murah, tetapi meminimalisir atau tidak mengindahkan aspek keselamatan. Tentu ini kan sesuatu yang apa namanya perlu menjadi catatan bagi semua pihak ya, baik itu pihak penerbangan, perusahaan penerbangan maupun juga negara dalam konteks ini sebagai penjaga dari masyarakat. Kalau kita melihat apa yang terjadi baru-baru ini, sebetulnya kan ini bukan yang pertama ya. Bagaimana eh, apa namanya pelaksanaan dari proses transportasi di kita itu cukup memprihatinkan. Kalau kita melihat beberapa waktu yang lalu kan terjadi peristiwa eh,
saling bertubrukannya kereta, yang itu juga cukup menghebohkan ya, bagaimana ada semacam human error gitu. Nah, kalau kita kaitkan dengan aspek penerbangan pun juga sama gitu. Kalau kita melihat apa yang disampaikan, ternyata ada jam terbang yang memang untuk meminimalisir cost, akhirnya aspek-aspek keselamatan itu kemudian diminimalisir atau dihilangkan. Padahal kalau kita melihat eh, berkaitan pilot dan co-pilot ketika akan melaksanakan penerbangan harusnya melakukan, boleh dikatakan semacam cek fisik terlebih dahulu, apakah yang bersangkutan itu sudah siap atau tidak melaksanakan penerbangan. Karena kalau kita melihat fakta yang tadi diungkapkan di penerbangan batik ini, nampaknya itu dihilangkan gitu aspek-aspek tersebut itu, sehingga keluar dari kontrolnya. Sehingga apakah si pilot dan co-pilot ini dia siap untuk melaksanakan penerbangan atau tidak, ini tidak ada yang tahu. Tentu ini sangat miris gitu. Apalagi kalau kita melihat faktanya, ini kan penumpangnya bukan satu dua orang, tetapi ratusan orang gitu. Apa yang terjadi kalau misalkan terjadi human error sebagaimana yang terjadi? Masih untung apa yang terjadi kemarin itu tidak apa namanya menyebabkan kecelakaan gitu. Tetapi ini menjadi catatan juga bagi kita bahwa memang aspek penerbangan di kita di negara ini perlu dievaluasi. Saya kira apa yang terjadi pada Batik Air ini menjadi temuan yang memang menjadi poin penting untuk kita masuk ke ranah lebih detail. Apa yang terjadi pada penerbangan Batik Air itu bisa jadi sebetulnya itu terjadi juga pada penerbangan yang lain. Hanya saja yang ketiban sialnya itu adalah Batik Air gitu. Karena bisa jadi penerbangan-penerbangan yang lain juga sama, tetapi mereka kemudian tidak terlalu di blow up dan apa namanya human error-nya itu bisa diminimalisir. Demikian, Bung Nanang. Baik, Bung Julian, apakah jalan keluarnya hanya memberikan sanksi kepada pilot dan manajemen maskapai? Apakah ada problem sistemik yang harus diselesaikan, Bung Julian? Saya kira ini memang sistemik ya. Sistemik itu karena memang pertama kalau kita melihat eh, bisnis yang cukup menguntungkan di negeri ini adalah bisnis yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Nah, alat transportasi itu salah satu berkaitan dengan bisnis yang cukup menguntungkan karena menguasai hajat hidup orang banyak. Ya, siapa yang tidak kemudian tidak menggunakan alat transportasi? Kita misalkan kalau penerbangan dari Sulawesi ke Pulau Jawa, kalau menggunakan alat transportasi darat tentu tidak mungkin. Pakai laut itu memakan waktu yang sangat lama. Nah, transportasi yang sangat simpel dan mudah itu adalah pesawat gitu. Nah, menjadi catatan bagi pemerintah bagaimana mengevaluasi kinerja dari penerbangan atau pesawat ini perlu untuk diperhatikan. Karena sekali lagi ya, kalau kita mengedepankan aspek untung atau rugi, maka yang terjadi seperti ini gitu. Perusahaan akan meminimalisir cost ya menjadi menekan beban-beban agar bisa memperoleh keuntungan yang maksimum. Nah, ini tentu sesuatu yang sangat miris gitu. Karena kalau kita melihat ya alat transportasi ini adalah sebetulnya ranahnya domainnya negara. Harusnya negara memberikan servis yang betul-betul maksimum kepada rakyatnya ya dengan biaya yang murah. Dari mana apa namanya poin-poin cost seperti itu? Ini menjadi tanggung jawab negara juga gitu memperhatikan itu. Tidak semuanya diserahkan kepada mekanisme pasar, kepada perusahaan asing atau kepada perusahaan individu agar mereka kemudian mengeruk keuntungan dari bisnis-bisnis yang melibatkan hajat hidup orang banyak termasuk di transportasi ini. Ini sangat sistemik gitu. Kalau ini kemudian terus dibiarkan, maka yang terjadi adalah apa yang terjadi pada Batik Air ini akan terulang juga dengan perusahaan-perusahaan yang sama atau perusahaan-perusahaan penerbangan yang lain. Dan itu sangat miris gitu, ya. Ini catatan-catatan yang memang harus diperhatikan oleh pemerintah karena sekali lagi apa yang terjadi pada Batik Air itu bisa jadi ini terjadi pada perusahaan-perusahaan lain. Contoh misalkan kalau kita melihat sering di apa namanya di-upload di beberapa media ketika pilot atau kopilot sedang melaksanakan penerbangan, dia apa namanya tidak konsentrasi pada tupoksinya, dia selfie atau
melaksanakan aktivitas-aktivitas yang lain. Tentu ini kan sangat-sangat miris gitu ya. Ini catatan memang harus diperhatikan gitu. Demikian Bung Nanang. Ah, ini topik yang lain, Bung. Ini masih sangat hangat diperbincangkan terkait isu perselingkuhan yang terjadi antara pramugari dengan pilot, bahkan manajemen penerbangan atau pejabat maskapai. Apakah ini fenomena umum di lingkungan kerja dan pergaulan di dunia penerbangan Indonesia, Bung Julian? Kalau kita melihat fenomena sebagaimana tadi disampaikan, memang ini bukan menjadi rahasia umum ya. Banyak kejadian-kejadian yang misalkan ini juga sudah terekspos banyak di media massa ya, media massa digital juga sama, media sosial, bagaimana aspek perselingkuhan tadi. Nah, ini juga mencatatkan karena masalah demikian ini masalah yang sangat sistematis gitu, bukan hanya dalam aspek bisnisnya, tetapi juga karena memang tadi aspek yang pergaulan atau SOP-nya tidak dilaksanakan dengan optimal, maka yang terjadi seperti itu gitu. Nah, sekali lagi, saya kira apa yang terjadi pada hal ini menjadi catatan serius gitu. Contoh misalkan, sekarang untuk menjadi pilot itu kan perlu biaya mahal gitu. Sepakat kan? Ya, tidak murah. Nah, sehingga ketika mereka menjadi pilot, mereka ingin mendapatkan keuntungan atau balik modal. Nah, di sini sudah muncul transaksional gitu, transaksional. Sementara dari aspek perusahaan pelayanan penerbangan mereka menginginkan kos yang rendah. Nah, yang terjadi justru apalagi kalau dilihat dengan aspek yang berkaitan tadi ditanyakan atau diskusikan, disinggung berkaitan dengan bagaimana karakteristik atau munculnya perselingkuhan di kalangan pramugari atau dengan pilot dan co-pilot. Ini juga memang bukan menjadi rahasia umum karena kalau kita melihat mereka interaksinya itu begitu bebas, leluasa gitu. Ini kan sesuatu yang miris gitu. Makanya ini catatan juga bagi pemerintah untuk mengevaluasi, memberikan SOP yang serius gitu. Nah, yang menarik sebetulnya kalau kita melihat, mengkomparatifkan dan menganalisa dalam perspektif Islam. Ini yang sebetulnya akan kita mendapatkan sesuatu yang memang berbeda dengan paradigma hari ini. Begitu, Bung Nana. Bung, eh, bila mencermati semua permasalahan yang dihadapi di dunia penerbangan nasional yang mungkin sekarang ada di titik krisis gitu ya. Nah, lantas bagaimana solusi praktis dalam mengatasi masalah ini, Bung Julian? Ya, kalau saya melihat, ini kan masalah yang terjadi dalam konsep penerbangan kita. Ini sebagaimana tadi kita bicarakan, ini sebenarnya masalah bukan masalah satu, dua, tiga atau kasus. Ini merupakan masalah yang sistematis ya, sistemik gitu. Mulai dari aspek penerbangan, biaya perusahaan, sampai biaya apa cost dan upah untuk pilot dan co-pilot. Ini menjadi masalah sistematis dan sistemik. Nah, kalau kita komparasikan sebenarnya dalam perspektif Islam, memang hukum asalnya adalah kalau berkaitan dengan hajat hidup orang banyak atau rakyat yang berkaitan dengan fasilitas umum seperti misalkan transportasi, itu sebetulnya domainnya adalah negara, ya. Negara itu harus betul-betul menjadi garda terdepan di tengah-tengah masyarakat untuk menyediakan transportasi publik yang satu, dia berkualitas, yang kedua murah dan terjangkau. Ini catatannya itu. Makanya kalau kita melihat komparatifkan, apalagi kita kan sedang bulan suci Ramadan ya, kita combine dalam perspektif misalkan kekhilafahan pada masa Umar bin Khattab. Kita melihat misalkan pada masa Umar bin Khattab yang di mana beliau telah memberikan apa ya semacam proyek ya mengalokasikan dana khusus untuk transportasi ya. Ini penting misalkan dia menyediakan anggaran pos-pos di orang yang akan melaksanakan perjalanan, kemudian menyediakan unta untuk masyarakat yang akan bepergian keluar kota. Termasuk yang menarik adalah ketika masa kekhilafahan Utsmaniyah. Bagaimana Sultan Abdul Hamid itu dia membangun transportasi kereta api ya dari Damaskus, Hijaz sampai ke Arab Saudi gitu. Tujuannya adalah agar kaum muslim bisa melaksanakan haji dan umroh dengan mudah gitu. Nah, kenapa demikian? Karena sekali lagi ini adalah domainnya negara.
negara dalam konteks ini adalah bagian dari riayah, melayani. Dan domain ini adalah bagian dari kepentingan umum. Negara harus hadir, bukan diserahkan kepada perusahaan, individu, atau asing. Ya, sehingga yang terjadinya yang harusnya ini adalah tanggung jawab negara menjadi tanggung jawab perusahaan tertentu. Nah, ini yang terjadi gitu di tengah-tengah kita. Sehingga kalau kalau dalam konteks ini adalah hubungannya bukan melayani atau melayani dan dilayani, tapi berkaitan dengan jual beli, untung rugi, maka paradigma yang dibangun itu adalah mereka ingin meminimalisir cost ya seminimal mungkin agar bisa memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin. Ini yang terjadi. Sehingga pos-pos misalkan untuk check up atau misalkan membayar pilot dan co-pilot lebih mahal atau mengganti atau menambah jam terbang pilot dengan pilot yang lain sehingga mereka bisa lebih refresh dalam menjalankan tugasnya. Mereka tidak indahkan itu gitu. Karena ya tadi untuk meminimalisir biaya sehingga mereka bisa memperoleh laba. Nah, ini catatan yang memang sebetulnya harus betul-betul diperhatikan oleh pemangku kebijakan dalam konteks ini. Begitu, Bung Nanang. Luar biasa, ini kupasan yang sangat menarik. Semoga pilot-pilot kita nggak ngantuk lagi gitu ya. Kalau masih ngantuk mungkin nanti di atas pesawatnya dikasih warkop gitu. Baik Bung Julian, semoga Bung Julian sekeluarga senantiasa dalam perlindungan Allah dan Amin. keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih Bung Julian dan juga pemirsa kabar petang yang dirahmati Allah. Demikianlah bincang-bincang kita dengan Bung Julian. Semoga kita mendapatkan banyak manfaat darinya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan kita di dunia maupun di akhirat nanti. Akhir kata saya Nan Setiawan undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.